Irfan jauh hari di masa-masa perpanjangan waktu, di awal perpanjangan waktu membuka pertandingan dengan sangat indah, sangat cerdas, sangat brilian. Ya, ini Irfan mampu buat Indonesia unggul menjadi 3-2 dan kita lihat kembali lebih tenang. Bagaimana para pemain Indonesia melalui Fajar Fatur Rahman seperti mengunci kemenangan, mengunci medali yang sudah lama kita inginkan. Dan kita lihat ini 4-2, pertandingan selesai. Fajar Fatur Rahman membuat nama Tidak mendapatkan medali emas sepak bola. Ya, kita tidak juara SEA Games, tapi perolehan medali kita melebihi perolehan medali ketika di 2021. Itu sudah sebuah pencapaian luar biasa. Kita juga akan melihat bagaimana sejarah sepak bola Indonesia menghapus dahaga sekekeringan medali emas selama meskipun kita hanya melihat dari layar kaca. Ya, Bu Maruf, satu catatan tentunya Indonesia tidak terkalahkan sepanjang SEA Games 2023. Mampu mengalahkan Filipina dengan skor 3-0, mengalahkan Myanmar dengan skor 5-0, mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0, mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1, dan tentunya berhasil melewati semifinal dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Terakhir, mampu mengalahkan salah satu Raja Asia Tenggara, yaitu dengan skor yang meyakinkan di final ini 5-2. Bukan hanya salah satu, satu-satunya Raja Asia Tenggara. Mereka kolektor emas terbanyak, mereka kolektor gelar Piala AFF terbanyak, dan kita tahu bagaimana hanya Vietnam bisa mendekati itu. Tapi sekarang setelah Vietnam 2 tahun berturut-turut mereka mendapatkan medali emas, sekarang giliran Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 2-3 di semifinal, dan mereka berhasil mengalahkan lawannya di perebutan peringkat ketiga Myanmar dengan skor 3-1. Ya, ini kita lihat Vietnam, Thailand tidak terlalu bagus musim ini atau tahun ini kualitasnya. Apakah Anda melihat ini menjadi sebuah hal yang juga dilihat oleh para pemain sepak bola? Iya, ada perubahan untuk kubu dari dua negara ini ya. Pertama adalah perubahan dari komposisi pemain, kedua adalah perubahan dari komposisi pelatihnya. Jelas ketika Park Hang-seo meninggalkan tim ini, dia meninggalkan legitimasi yang sangat kuat. Tetapi Philip Trosser kemudian masih harus beradaptasi dalam yang waktu singkat. Sama ketika kita bicara Thailand, ketika Alexander Polking dengan begitu perkasa memimpin tim ini menjadi juara di Piala AFF tahun lalu, tapi kemudian sekarang diberikan kepada pelatih yang relatif masih muda, yang belum pernah merasakan gelar juara di SEA Games kelompok usia setelah di tahun 2001 Thailand sudah juara. Memang ini kelompok usia, tetapi bahwa emas adalah emas dan Indonesia mencatatkan namanya dalam sejarah emas di ajang SEA Games. Ya, pemirsa, kita lihat bagaimana runner up kali ini, medali perak diraih oleh Thailand dan diawali oleh Irfan Doloh, kapten tim dari Buriram United yang juga tampil di Vietnam 2 tahun lalu. Kemudian kita lihat bagaimana pengalungan untuk Tasit, juga merupakan pemain tengah yang sangat baik. Kita berikan aplaus ya, meskipun mereka sudah bermain dengan 8 pemain tapi terus berlari. Meskipun sudah keram ada di beberapa pemain yang terjadi di babak perpanjangan waktu tadi, Bu Maruf. Iya, karena mereka melihat emas itu, karena mereka melihat harapan itu, mereka merasakan memalukan Thailand di final Piala AFF. Kemudian mereka merasakan sakitnya ketika disingkirkan Thailand juga ketika di ajang SEA Games. Jadi mereka ingin bermain dan menunjukkan semangat yang luar biasa. Tetapi semangat saja tentu harus dibarengi dengan kemampuan mereka. Pengetat, memang ada momen-momen memang sedikit kesalahan akan menjadi salah satu catatan yang sangat penting. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, maka kesalahan itu akan menjadi tertutupi. Sehingga ya sudah, itu adalah bagian dari pengalaman untuk para pemain kita, supaya nanti di Piala AFF mereka tidak melakukan hal yang sama. Ya, inilah peraih medali emas di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games Kamboja 2023. Dan tentunya 32 tahun lalu, tepatnya di tahun 1991, Indonesia berhasil mendapatkan medali emas. Dan mungkin banyak pemirsa RCTI, pecinta sepak bola, pecinta timnas Indonesia yang saat itu belum lahir. Dan kita bersyukur, alhamdulillah kali ini merasakan sebuah momen yang akhirnya berputar kembali untuk hidup kita di 30 tahun kemudian di tahun 2023. Kita merasakan momen ini, Bu Maruf. Ya, momen yang sangat mahal, momen yang sangat langka. Karena itu ini adalah kesempatan terbaik untuk melihat salah satu sejarah yang baik.
Karena kita masih mulai banyak agenda, Bung Ma'ruf, tentunya ke depannya ada Piala Asia, kemudian kita juga berharap Piala AFF yang sudah lama kita inginkan tapi tak kunjung datang ke tanah air, semoga bisa kita capai atau kita dapatkan di kemudian hari nanti dengan sebuah semangat baru, seperti yang katakan step by step. Satu hal, barrier pertama sudah berhasil dipenuhi, berikutnya step kedua. Betul, dan itu yang paling penting ya. Jadi barrier itu akan menjadi salah satu, seperti orang bilang bahwa kadang ketika bicara di level yang lebih tinggi, mentalitas juara itu sangat penting. Dan ketika kita tidak pernah mendapatkan mentalitas itu, maka akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan momen juara itu. Nah sekarang ketika pemain mana yang pantas dijadikan pemain yang paling stabil, paling konsisten sejak awal SEA Games hingga partai final ini? Pemain yang sekarang jalan di urutan pertama adalah pemain yang paling stabil, Rizky Ridho, pemain yang memang layak untuk menjadi leader, pemain yang syarat pengalaman bersama dengan timnas Indonesia, bersama dengan Persebaya Surabaya, dan layak dia mendapatkan kalungan medali emas pertama, dan dia sekarang menjadi leader, menjadi bagian dari sejarah untuk sepak bola Indonesia. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Marcelino, muda, pengalaman, dengan jam terbang, sekarang bermain untuk salah satu klub Eropa, sangat tenang berada di lapangan dan tidak mengecewakan meskipun tadi beberapa kali agak membuang peluang. Ya, bermain di klub Dense di Liga Belgia, kemudian juga ada Arhan Pertama, pemain juga bermain di Liga Jepang, tapi tentu memberikan hal yang sangat luar biasa di partai semifinal. Ramadan Sananta, ya, Ewako. Betul sekali, pemain PSM Makassar yang tentunya juga memberikan 5 gol, masuk Fajar Faturrahman mendapatkan pelukan dari Menpora, bahwa memang golnya tadi membuat diri juga mencatatkan diri menjadi top scorer ya, bersama dengan pemain Win Fantum dan juga Ramadan Sananta. Ya, satu pemain yang menurut saya juga harus mendapatkan apresiasi adalah Witan Sulaiman, karena dia sudah sering merasakan bagaimana tidak mendapatkan gelar juara setelah berkali-kali ke final, tapi untuk di level yang memang lebih tinggi kalau AFF dia sudah merasakan itu. Ya, dan rotasi sangat baik dilakukan oleh pelatih sehingga kebugaran pemain tadi terlihat ya, mereka siap bertarung 120 menit. Betul, termasuk pergantian-pergantian yang dilakukan juga berlangsung dengan sangat baik ya. Ketika Rio Fahmi masuk, bagaimana energi yang diberikan. Ketika kemudian tadi penampilan Irfan Jauhari agak lambat di awal, agak panas ketika baru masuk, tapi begitu memasuki babak kedua sampai babak perpanjangan waktu, babak pertama sampai perpanjangan waktu babak kedua, bukan dengan sangat baik dengan kecepatan yang dimiliki. Ya, semua pemain berkontribusi dengan porsinya masing-masing. Kita lihat juga Alfian dan Dewangga ini bermain sangat baik sebagai seorang defensive midfielder, memberikan roh, memberikan irama permainan ketika transisi bertahan dan menyerang. Betul. Salah satu yang menurut saya agak menonjol adalah kemampuan dia ketika dia bisa bermain dalam beberapa posisi. Orang awalnya memprediksi bahwa Dewangga akan bermain di sisi kiri menggantikan posisi dari Arhan. Tapi justru Coach Indra Safri mengambil keputusan lain, memasukkan pemain yang minim pengalaman untuk tampil di laga final, Haikal. Dan ternyata Haikal awal-awal sempat agak gugup, awal-awal sempat beberapa kali kecolongan, tapi pelan-pelan dia bisa beradaptasi. Bima Sakti, kita tahu bagaimana dia bersama dengan timnas U16 ya, mendapatkan gelar juara, legenda sepak bola Indonesia. Kurniawan yang tadi diulang-ulang oleh Bung Hadi Ahai Gunawan, sekarang dia merasakan gelar juara dari kursi pelatih. Coach Yayan Tumena. Betul. Kita lihat memang ini kinerja kerjasama ya dari Primavera. Betul. Yang ada di belakang Coach Indra Safri berhasil memberikan motivasi dan tentunya sebuah hal positif. Gelar ketiga bagi Coach Indra Safri setelah AFF U19 di tahun 2013, AFF U22 di tahun 2019, dan kali ini medali emas SEA Games Kamboja yang memang kita tunggu-tunggu, dan akhirnya memang di awal SEA Games dilakukan, Indonesia tidak diunggulkan. Justru kita lihat bagaimana grup B, grup yang sulit diprediksi. Orang mengatakan, pengamat sepak bola dunia di Asia Tenggara mengatakan bahwa
goodbye. Thank you so much. លោកស្រីប្រិមត្តទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពិធីបោះពាក់មេដាយលើប្រភេទវិញ្ញាសាចាបានបត់បរោះនៅពេលនេះបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យយើងខ្ញុំបានជាក្រុមការ